damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini yang diangkat dari kitab Nabi Yeremia pasal 17, dimulai ayat 12 sampai ayat 18, supaya kita sama-sama mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita, ya pengharapan Israel. Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah masuk ke minggu Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum kita merayakan Paskah. Maksudnya apa itu? Kenapa gereja kita menamakan minggu ini minggu Septuagesima? Padahal itu hubungannya ke hari Paskah, dan itu 70 hari. Karena gereja kita mengingatkan tentang kemenangan. Karena kalau nanti kita sudah merayakan Paskah, maka kita percaya bahwa Yesus telah memenangkan kita dari dosa, dari iblis, dari kematian, dari penderitaan. Jadi kita mulai hari Minggu ini memasuki perenungan akan masa-masa penderitaan yang Tuhan Yesus hadapi. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa Tuhan kita Yesus sudah mengalami apa yang kita alami. Dia lapar, dia haus, dia emosi, dia nggak tahan, dia lemah, lelah sebagai manusia. Aku haus, tetapi dia tidak pernah sekalipun dikalahkan oleh itu semua, termasuk ketakutan. Dia berdoa, dan
Ketika dia berdoa, sampai-sampai keringatnya, bilur-bilurnya itu ya seperti darah. Bayangkan saja betapa kuatnya Tuhan kita mengalahkan kekuatan dunia ini, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus ikut memenangkan itu. Jadi siapa-siapa orang yang ikut dalam penderitaan Yesus, ketika dia menghadapi penderitaan di dunia ini, maka dia juga ikut kemenangan Yesus di hari Paskah. 70 hari sebelum Paskah kita menerima firman Tuhan dari kitab Yeremia. Jadi Yeremia ini nabi yang penuh dengan ratapan, tangisan, karena dia sudah mengatakan kepada bangsa Israel supaya bangsa itu meninggalkan sifat-sifat buruk mereka, meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan mereka, supaya mereka jangan mengandalkan pikiran, jangan mengandalkan kekuatan dunia ini. Tapi bangsa Israel tidak mendengar. Bayangkan saja kalau kita sudah lelah. Siapa di sini orang tua yang punya anak nggak bisa dinasihati? Ada? Ada di sini anak-anak yang nggak bisa dinasihati? Banyak ya? Wah, bahaya itu. Itu kayak bangsa Israel itu. Itu namanya anak yang tegar tengkuk. Ya, kalau bahasa Bataknya lebih ekstrim lagi itu. Jogal rukung. Ya, dinasihati nggak bisa. Biasanya kalau di sekolah orang yang nggak bisa dinasihati diapain itu? Dipukul, dipukul, diperingati. Jadi bangsa Israel sudah beberapa kali banyak nabi menasihati mereka, dari mulai nabi yang pertama, nabi yang kecil, sampai kepada nabi-nabi yang besar, sampai kepada banyaknya nasihat kepada mereka. Tapi tetap mereka justru tidak percaya, sehingga Tuhan Allah menyuruh Yeremia, pergilah kepada bangsaku, tugasmu, katanya. Apa tugasku? Mencabut. Wah, ini bahaya nih ya. Jadi kalau ada akar-akar yang gak baik dicabut. Kalau kita mengambil rumput, kalau hanya daunnya saja kita ambil, tumbuh lagi rumputnya. Ya, harus ikut apanya? Akarnya. Jadi tugas Yeremia, cabut sampai ke akar-akarnya dosa mereka. Waduh, tugas pertama sudah berat ini. Apa tugas kedua? Merobohkan. Apa yang dirobohkan? Semua penghalang yang membuat mereka berdosa, robohkan. Wah, dua tugas sudah berat ini. Kemudian apa lagi? Membinasakan. Jadi tidak ada lagi satupun yang bisa membuat mereka menjadi tersandung kepada dosa. Kemudian meruntuhkan, kemudian membangun kembali, kemudian menanam. Jadi tugasnya sangat berat sebenarnya. Tetapi itu dia lakukan dengan kekuatan Tuhan. Kalau dengan kekuatan manusia nggak bisa lah, nggak ada yang tahan ya. Paulus juga tadi di epistel dia katakan, kalau dengan kekuatanku nggak bisa aku menderita seperti ini. Justru aku bersuka cita karena aku, apa katanya, ikut dalam penderitaan Yesus yang tidak hanya berhenti di kayu salib, tapi itu harus menjadi kehidupan dalam hidup kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita juga harus memenangkan penderitaan itu, supaya itu tidak berhenti di situ saja. Maksudnya bagaimana? Sampai di mana penderitaanmu rupanya? Siapa di sini orang-orang yang merasa dirinya paling menderita di dunia ini? Banyak orang seperti itu.
Hanya diputusin pacar aja udah kayak menderitanya gimana gitu. Kayak udah neraka dunia ini. Masih itu. Hanya karena hujan saja nggak ke gereja. Masih itu. Masih hujan. Masih tentang hubungan manusia. Gimana kalau engkau menghadapi yang lebih parah lagi? Apa itu? Menghadapi orang-orang yang membencimu, menghadapi orang-orang yang tidak mau menerimamu. Bagaimana kalau begitu? Bisa-bisa kau juga ikut ke dalam dosa, ikut berdosa karena nggak tahan. Banyak orang jatuh tersandung, jatuh ke dalam dosa karena dia hanya mengandalkan kekuatannya. Jadi apabila kita di minggu-minggu Septuagesima ini, di minggu-minggu penderitaan nanti sampai kepada pesta Paskah, apabila kita ada yang menghadapi penderitaan yang mungkin merasa itulah penderitaan yang paling berat di dunia ini, ingat, Yesus disalibkan hanya untuk menghilangkan penderitaan itu. Asalkan kita mau mengandalkan kekuatan Yesus, maka kita mampu untuk menghadapi penderitaan itu. Jadi jangan pernah engkau mencobai dirimu dan mencobai Tuhan Allah. Kemarin saya lihat di media sosial ada orang yang menantang Tuhan. Tuhan, kalau kau ada, buatlah aku mati, katanya. Kok ada gitu ya? Mungkin mencoba-cobalah. Emang kita yang merintah Tuhan? Tidak kan? Tidak. Tuhan tidak bisa kita buat apa ya? Nggak bisa kita atur. Contohnya, biar aku mati, aku maki-maki Tuhan, aku mati. Nggak bisa. Nggak bisa kita cobai Tuhan. Nggak. Tapi ada kepastian apa? Tuhan menginginkan kita hidup bersukacita selamat. Itu pasti. Nggak pernah Tuhan menginginkan kita mati dalam kebinasaan. Tidak. Jadi jangan pernah kamu mengatakan ini semua adalah kutukan Tuhan. Tidak. Nggak pernah Tuhan seperti itu. Justru dia melawan itu, melawan kelakuan iblis itu. Justru dia ingin supaya dengan dia kita menghadapinya. Jadi jangan pernah engkau sendiri menghadapi penderitaan itu, apapun itu. Ikut sertakan Tuhan kita yang sudah melewatkannya, yang sudah menghadapinya, yang sudah memenangkannya, agar kita menang nanti di pesta Paskah, agar kita betul-betul mengandalkan, merasakan kekuatan dari kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi bagaimana Yeremia bisa hidup di antara dua? Ya. Yang pasti sebagai manusia dia punya kelemahan. Tetapi dia dipanggil sebagai nabi, hamba Tuhan. Kalau dari segi kemanusiaan, untuk apa dinasihati? Mati-mati aja lah, kan gitu. Kayak ada dulu prinsip yang pernah saya dengar, lu gue gitu. Derita lu, bukan derita saya. Kan bisa Yeremia bilang gitu. Tapi tidak. Dia justru ikut dalam menyampaikan kekuatan Tuhan, supaya orang-orang yang percaya itu mempunyai daya tahan dalam pengharapannya. Supaya orang-orang yang sudah diingatkan, orang-orang yang sudah ditegur, orang-orang yang sudah dihajar, itu tidak menjadi dosa dalam diri Yeremia. Kan firman Tuhan berkata, kalau ada seorang berdosa, kamu tidak ingatkan Yeremia, maka dosanya akan ditanya kepadamu, kenapa kau tidak ingatkan? Tapi kalau ada orang berdosa, kamu sudah tegur, kamu sudah nasihati, tapi dia tidak mendengar, dia mati dalam dosanya. Jadi kita tidak melepaskan tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang belum percaya, dan kita harus mendapatkan daya tahan dalam pengharapan. Biarlah Tuhan yang bekerja,
apapun yang harus kita hadapi. Mungkin hidup kita penuh dengan dilema antara manusia daging dengan manusia roh kita. Ya, roh. Secara roh kita tahu yang baik, ini yang baik. Secara daging kita nggak sanggup untuk melakukannya. Contohnya memaafkan musuh kita, nggak sanggup kita. Ya, apalagi di generasi-generasi yang mungkin sudah makin maju, yang sudah mempunyai pola pikir yang simple saja, nggak mau capek-capek lah, nggak mau ribet-ribet. Ada yang begitu, sehingga mereka tidak mempunyai pembelajaran dari kehidupan, sehingga mereka hanya mengandalkan hidup hanya di dunia ini saja, nggak butuh mereka kehidupan rohani. Inilah orang-orang yang akan menghadapi kebinasaan, kata tadi di ayat yang terakhir itu. Inilah yang menjadi musuh manusia-manusia yang hidup dalam roh. Nggak jumpa itu, nggak nyambung itu. Jadi kalau kita nasihati juga nggak nyambung itu, nggak akan dia dengar itu, karena dia sudah jatuh ke dalam dosa dan juga ke dalam pencobaan. Oleh karena itu, bagaimana Yeremia mengingatkan orang-orang yang percaya supaya membuktikan dirinya mampu menghadapi segala macam tantangan dan pencobaan itu. Bagaimana supaya orang-orang yang sudah dipilih tetap, kalau dikatakan istilahnya, kalau emas dimanapun dia tetap emas, walaupun menderita dia tetap emas, walaupun dicobai dia tetap emas. Tapi kalau palsu, mungkin dia kelihatan emas, tapi ketika dicobai, diuji, dia bukanlah emas. Ternyata ketahuan dia bukanlah emas. Disitulah kita membuktikan akan kekuatan Tuhan, supaya jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita terhambat dalam melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Yeremia dalam penderitaannya dia berdoa kepada Tuhan, dalam penyakitnya, dalam kesakitannya, sembuhkanlah aku Tuhan, karena aku lemah. Selamatkanlah aku Tuhan, karena aku sudah sangat menderita untuk melakukan segala tanggung jawab. Karena kalau sudah firman Tuhan disampaikan kepada hambanya, maka dia harus menyampaikannya kepada orang-orang yang percaya. Amos juga mengatakan demikian, ketika firman Tuhan bersuara, maka semua hamba-hambanya menyuarakannya. Ketika firman Tuhan merencanakan segala sesuatu, semua orang-orang yang percaya ikut dalam rencana tersebut. Dengan sukacita, ya dengan sukacita. Tidak ada dengan yang terpaksa, walaupun tantangan di depan sangat berat, walaupun banyak yang tidak suka. Ada orang tidak suka ditegur, ada orang tidak suka dinasihati. Kalau orang Batak katanya, kalau ada kita tegur anaknya, dia akan jawab, anakmu atur, katanya gitu. Kan gitu, nggak suka ditegur. Itulah jiwa dari manusia ini. Tapi kita orang-orang yang percaya, untuk menerima pengajaran, untuk menerima teguran, untuk menyatakan kesalahan pun kita mau berubah, karena itu adalah kehendak Allah. 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau selama ini kamu salah berpikir, salah merenung, maka kembalilah kepada firman Tuhan, supaya kau dididik, diajak ke dalam kebenaran. Oleh karena saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita mendapatkan kesembuhan dan pemulihan kekuatan ketika kita memasuki tahun transformasi ini dan juga
minggu-minggu penderitaan ini, mari kita mengandalkan kebersamaan dengan Tuhan, karena Allah berjanji untuk kembali memulihkan orang-orang yang terluka, menyembuhkan orang-orang yang terluka, menyelamatkan orang-orang yang masih jauh dari iman dan juga keselamatan itu. Mari kita memenangkan pergumulan, kalau dikatakan struggle in hope, ya, bergumul dalam pengharapan. Maka kita akan terbentuk menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang kuat, yang mempunyai daya tahan dan mampu menghadapi godaan dan tantangan dunia ini, dan mampu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Semoga kita semua memenangkannya, dan pasti kita akan memenangkannya kalau kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bersama-sama bertumbuh di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan si jahat, dan mengalahkan ketakutan dan kematian. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang menemani kami hingga pada saat ini. Hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu, di mana kami Engkau utus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tantangan, ujian, di tengah-tengah cobaan. Kami Engkau pilih Tuhan untuk memenangkannya. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang memenangkan penderitaan menjadi kebangkitan dan keselamatan bagi semua orang. Ya Tuhan, terima kasih atas firman. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak jauh dari firman, agar kami selalu ingat mengandalkan firman, dan juga kuat kuasa-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, kuatkan kami yang lemah ini, terangi hati dan pikiran kami, dan juga tuntun kami Tuhan dalam kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan masa depan yang baik buat kami sampai pada akhirnya. Kami serahkan segala permohonan kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang belum percaya, Engkau yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.